Saudara sekalian, kita benar-benar mengasihi Tuhan. Kita akan berlari sejauh-jauhnya meninggalkan dunia. Sejauh-jauhnya. Saudara akan benar-benar menutup mata terhadap tontonan yang tidak perlu ditonton. Apakah film sinetron, film seri, atau berita-berita yang tidak perlu kita dengar. Ada berita yang bisa kita dengar. Ada cerita yang baik yang bisa kita saksikan. Ada film yang bisa kita lihat. Tapi kita akan makin selektif. Percakapan dengan orang-orang yang tidak takut akan Allah itu mendistrak pikiran kita. Kita tergoda membicarakan orang, jangan bersahabat dengan orang-orang seperti itu. Kenal as a friend, say hello, no more. Sebagai teman, hello cukup. Jangan berbagi hati. Apalagi kalau saudara belum menikah, jangan sekali-kali berpikir menikah. Sebelum pasti Tuhan memang menyuruh Anda menikah. Udah zaman seperti ini, saudaraku, sulit menemukan teman hidup yang baik. Demi nama Tuhan, engkau akan menyesal kalau engkau pikir menikah itu kewajiban. Yang belum menikah, jangan sekali-kali berpikir mau menikah. Sekali lagi, kalau engkau betul-betul mencintai dunia, Tuhan tidak mencintai dunia. Benar-benar engkau mencintai Tuhan, engkau tidak mencintai dunia. Benar-benar engkau perhatikan apa yang kamu lihat, kamu dengar. Gadget kita itu penuh racun. Yang tidak perlu kita lihat. Ada yang lucu, mendidik. Lucu hanya ketawa. Tuhan gak ikut ketawa di pikiranmu. Kalau kita menyatu dengan Tuhan dalam pikiran, jangan ketawa apa yang Tuhan tidak ikut ketawa. Jangan senyum atas apa yang Tuhan tidak ikut senyum. Dan kalau kamu belum menikah, saya ulangi, jangan berpikir menikah. Sekarang sudah sulit menemukan teman hidup yang baik. Akan membuat engkau tambah susah, menghambat pertumbuhanmu, bahkan membuat engkau masuk neraka. Membuat engkau tidak efektif untuk Tuhan. Dan kalau kamu Tuhan perkenan menikah, menikahlah dengan orang yang bisa diajak bersama bertumbuh, mengalami perubahan kodrat. Tadi saya bicara untuk para hamba-hamba Tuhan belum selesai. Fokus pelayanan itu mengubah kodrat. Maka kita harus berubah dulu. Saya kadang-kadang takut, saudara. Kalau nanti saya berhadapan dengan Tuhan, ternyata kodrat saya belum berubah. Ngeri. Makanya kita berjuang terus. Saya belum selesai bicara kepada para pelayan Tuhan GSKI tadi. Hanya orang yang mengalami perubahan kodrat baru disebut anak Allah. Kalau belum mengalami perubahan kodrat, belum bisa disebut anak Allah. Maka berjuanglah memasuki jalan sempit. Dan itu tidak akan bisa terwujud kalau kita tidak lari sejauh-jauhnya dari dunia. Kalau saudara pergi wisata, bukan gak boleh, pergilah dengan keluargamu. Tapi kalau saudara kumpul dengan orang-orang yang tidak takut akan Allah, bareng-bareng ke satu negara, ke Jepang lah, kemana lah. Nanti yang dipercakapkan ya enggak rusak roh kita. Arisan, reuni, itu semua mendistrak kita. Jauhi, saudara.
Bisnis harus kerja keras. Tapi kalau bersahabat, berbagi hati, harus pilih orang. Jadi saudara punya dunia cuma satu, keluarga. 2 pekerjaan, bisnis, usaha. 3 gereja, Truth ID. Kalau yang di sini kan Truth ID, kalau saya menjadi gembala saudara kan, saudara harus dengar saya terus dan saya punya tanggung jawab dan hutang. Tadi pagi saya menyampaikan khutbah yang juga belum selesai itu sebenarnya. Jadi ketika Tuhan memberi saya momentum atau mengkondisi sesuatu, saya tidak merespon kondisi itu. Miss, Anda semua miss. Pemimpinnya miss. Maka saya tidak mau kehilangan momentum. Maka orang dekat saya sering berkata begini. Atau kadang-kadang, atau bisa sering. Kok gak ada capeknya ya? Ya tergantung kita. Kalau Anda punya hobi, Anda siang malam main atau menyelenggarakan atau menikmati hobi itu gak capek kan? Sama kalau ini memang dunia kita, gak ada capeknya. Habis di sini pulang kadang-kadang persiapan khotbah apa dulu. Lalu terus tidur pagi-pagi harus bangun, bayangkan. Semalam saja saya tidur, jam 2 kurang seperempat saya udah bangun. Dan belum tidur. Sampai sekarang belum tidur. Paling kadang di mobil lenyap sesaat. Oh, pagi-pagi sempat tidur sebentar. Tadi pagi habis doa itu sempat tidur sebentar. Terus gak tidur sampai sekarang mestinya. Tapi ya tidur walaupun hanya 1 jam, 2 jam, 3 jam. Kalau lep gitu. Seperti babi mati. Itu sembuh kita. Jadi saya sempat tidur lagi. Tapi gak banyak juga. Langsung pergi pagi-pagi. Kamu akan jadi orang-orang hebat kalau ikuti nasihat saya. Kamu gak mungkin jadi orang miskin, terbelakang, terbuang, tidak bisa balas kebaikan orang tua. Tidak mungkin. Karena Allah yang kita cintai, yang kepadanya siang malam kita sembah, itu Allah yang punya langit dan bumi. Anda boleh tepuk tangan. Saya bicara bukan hanya ngomong. Dulu saya lebih miskin dari kamu. Boro-boro punya laptop. Naik bus saja numpang. Kamu antar jemput. Bus sendiri, bus baru. Waduh, tadi pendeta-pendeta makan kue, anak-anak saya nggak jadi kue, saya langsung protes. Kok anak saya nggak dikasih kue? Kok hanya pendeta langsung dibeliin kue? Mana ada bapak begitu? Ada sih, ada. Langsung dibeli donat, ya kan? Ya, betul nggak? Dulu boro-boro beli donat. Saudara, kan dulu waktu mahasiswa pulang naik bus sampai di asrama nggak ada makanan sisa, bukan bekas orang yang ditumbuk-tumbuk tuh. Kan nasi dikasih kuah kasih. Itu kalau nggak ada yang makan digabung. Itu yang saya ambil. Aduh. Itu nasi kalau sudah kena kuah, udah beberapa jam, bengkak kayak kodok bangkong. Jadi bengkak, lalu rasanya jadi anyep. Tapi di situ ada encek-encek jual bakso kuping babi, ini, wah, terus jeroan, wah, saya bilang cek, minta kuahnya cek. Aduh, dia nggak lihat muka saya begini nih. Mungkin dia nggak suka. Atau mungkin suka juga. Tapi gini. Kuahnya aja. Centek. Terus saya ambil sambelnya. Cuk dikit. Itu sambelnya pedes sekali. Karena asrama orang Batak, orang Ambon sebagiannya. Itu kalau sudah sambel. Gila. Makanya itu si encek. Campur cabai, campur lada. Pedes. Jadi kalau kita pakai itu. Jus.
pedes banget. Wih, gila. Tapi Encek itu ya pakai sepeda, pakai belakangnya kayak apa sih ya itulah tempat masak nasi dulu itu. Waduh gede itu. Seandainya dia masih hidup, aku beliin motor. Tapi aku tidak tahu di mana dia rimbanya. Pakai sepeda. Dan dia selalu ada di depan asrama. Kalau pas pulang dari kampus tuh minggu malam biasanya. Itu langsung masuk halaman asrama. Waktu kepala asrama si Om Ho, Dr. A.L. Senduk. Di situ. Wakilnya Om Beni, saya ingat saya masih muda sekali. Saya masih ganteng waktu itu. Tapi sekarang lebih ganteng lagi saudaraku. Nanti dulu tepuk tangan buat siapa? Just kidding. Aduh, saya ganteng karena istriku di sana biar dia mendengar dan tidak menyesali memperoleh aku. Ini yang bilang, pasti anak muda ini. Tapi kalau ibu-ibu ikut, awas kamu. Saya miskin sekali. Nggak punya hari esok. Nah tadi yang saya mau ngomong itu kalau mahasiswa bilang begini, teman-teman, yuk kita penghijauan. Penghijauan itu makan bubur kacang hijau. Dulu ada bubur kacang hijau, ketan hitam, terus roti bakar gitu, kayak kue pancong gitu. Saudara, saya cuma lihat dari jauh. Sekali-kali saya dibayarin, tapi terus menerus saya malu. Ayo silakan. Bubur kacang hijau aku tidak bisa beli, apalagi donat. Tapi Tuhan memelihara hidupku. Aku ada sebagaimana ada karena kemurahan Tuhan. Maka hari-hari terakhir beberapa waktu lalu saya bilang, Tuhan aku berkhianat kepadamu, aku memberontak. Aku lupa siapa aku dulu. Aku melewati tahun-tahun di mana aku lupa siapa saya dulu. Jadi pendeta besar, naik mobil bagus, duit banyak. Untung Tuhan tobatkan saya. Kalau tidak, saya tidak tahu. Kalau saya mati hari itu, saya tidak masuk surga. Ngeri saudara. Jadi saudaraku, saya tidak mau kehilangan momentum. Saya sudah pernah melewati beberapa momentum. Kali ini saya tidak mau. Saudara sering dengar, saya bukan mau sombong. Kita udah seperti gak waras. Kalau aku tidak mengasihi engkau, terkutuklah aku. Kalau ada bagian nih yang belum ku persembahkan tapi engkau mengendakinya. Tuhan, beritahu aku beri semua untukmu. Kenapa? Saya memiliki peran besar untuk pertumbuhan rohani dalam tanda kutip keselamatan saudara. Makanya saudara doakan saya juga. Dan ini menjadi gereja kita. Dukunglah gereja ini saudara. Ya, sungguh. Pekerjaan Tuhan besar tadi banyak hamba-hamba Tuhan. Dan di daerah-daerah juga ikuti. Banyak persoalan jemaat. Dan saya harus memberitahu. Saya bersyukur punya rekan seperti Pak Cornelius Kiong. Yang gak pernah mikir duit, semua uang yang ada semua dipakai untuk pelayanan. Untuk hamba-hamba Tuhan di daerah. Untuk pelayanan sekolah, sinode dan lain-lain. Saudara harus ikut mengambil bagian. Saya membuktikan. Saya tidak menjadi miskin gara-gara saya mempersembahkan uang saya untuk Tuhan. Saya keluar dari Petamburan tahun 2008, 2009. Saya nggak punya rumah. Tuhan tahu, nggak bisa dikarang-karang. Baru angsur rumah sampai tahun 2017-19 kemarin baru kebayar. Itu pun kalau Anda ke rumah saya itu mobil 2 itu hampir susah lewatnya. Kalau sudah yang parkir kita nunggu Pak Agustinus itu. Sampai mundur jauh. Bukan mau sok, enggak. Aku sudah mau pulang, aku berkemas-kemas. Saya mengajak saudara untuk bersama saya berjuang. Bukan untuk kepentingan saya.
Banyak orang suka bantu pekerjaan Tuhan, masuk kantong dia. Terkutuklah kalau saya buat begitu, saudaraku. Dan Anda bisa membaca dengan nurani, jangan dengan telinga. Engkau salah, tapi dengan nurani engkau bisa bedakan ini orang benar atau tidak. Amin. Jangan takut, semua yang terjadi itu indah di hadapan Tuhan. Kita akan bersama-sama terus sampai di langit baru, bumi baru. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku sekalian. Allah yang hidup, Allah yang bersama dengan kita. Elohim Yahweh, Seko marata kasadinos pasia. Bapak Jonas, saya minta tutup dalam doa. Biar semua ciptakan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Terpujilah Elohim Yahweh. Elohim Yahweh. Biar semua yang Kau ciptakan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Terpujilah, haleluya. Haleluya. Terpujilah. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu. Terima kasih untuk jamahan-Mu. Buat setiap kami yang hadir di tempat ini, maupun jemaat Tuhan yang mengikuti melalui live streaming. Kami sungguh merasakan keindahan ketika kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menjamah pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Tidak ada waktu yang lebih indah selain ketika kami berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Biar Bapa, seperti suasana yang kami nikmati saat ini ketika kami berdoa, kami keluar dari tempat ini, kami juga merasakan suasana yang sama, kehadiran-Mu, lawatan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah hadirkan Gembala senior kami, Bapak Pendeta Erastus Sabdono boleh memandu kami berdoa dan membagikan kebenaran firman bagi kami. Berkati terus hamba-Mu ini Tuhan. Berikan terus hikmat kepada hamba-Mu untuk dapat melayani setiap kami Tuhan. Dan tolong Tuhan berikan kesehatan, kekuatan buat hamba-Mu ini Tuhan. Dan beliau boleh menjadi teladan bagi setiap kami jemaat yang dilayani Tuhan. Setiap kami Tuhan dalam keberadaan kami, Engkau menjamah kami, menolong kami Tuhan, melawat kami Tuhan. Apapun keadaan kami hari ini, kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah ada di akhir doa ini Tuhan. Sebelum kami berpisah, biar Engkau mengulurkan tangan-Mu yang penuh kasih untuk dapat memberkati kami. Jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah, doa bersama kita sudah selesai. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, kita mau terima berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga, penyertaan yang sempurna dari Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai kita, memberkati kita malam hari ini, besok, dan sampai Tuhan mempertemukan kita di langit baru dan bumi yang baru. Amin. Amin.